Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai akuntansi perusahaan dagang, di mana minggu lalu kita sudah membahas buku besar akuntansi perusahaan dagang. Nah, selanjutnya neraca saldo akuntansi perusahaan dagang. Apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo? Nah, di sini ada pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, di neraca saldo ini berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun, baik dia dalam akun harta, modal, pendapatan, hutang, dan sebagainya. Nah, disinilah kita lihat di neraca saldo. Selanjutnya ada tujuan dari neraca saldo. Tujuan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa semua entry atau akun yang dibuat di dalam buku besar telah seimbang. Jelas ya anak-anak, setelah kita buat dalam jurnal umum, apa yang kita posting di sana itu harus menghasilkan balance ataupun sama jumlahnya, di mana akun itu harus sesuai dengan apa yang ada di transaksi. Nah, setelah di jurnal umum kita lanjutkan ke buku besar. Nah, di buku besar itu kita buat atau kita kelompokkan akun-akun yang sejenis. Lalu setelah di buku besar kita posting lagi ke neraca saldo. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal yang kemarin dari jurnal umum, kita lanjut sampai ke neraca saldo. Nah, di sini ada transaksi usaha dagang Askara, di mana yang pertama adalah Askara menanamkan modalnya sebesar 15 juta sebagai modal awal pada tanggal 1 Januari 2017. Transaksi kedua, dibeli barang dagang untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 pada tanggal 3 Januari 2017. Berarti kalau dia ada menggunakan syarat ataupun termin itu dikatakan dengan kredit. Nah, di mana arti syarat dari 2/10 N/30, maka UD Askara akan mendapat potongan sebesar 2% setelah dalam 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, yang paling lama ataupun paling lambat pembayaran dilakukan selama 30 hari, itu maksudnya. Yang ketiga ada transaksi pada tanggal 6 Januari 2017, di mana barang dagang dijual kepada PT Melati seharga Rp300.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Berarti si PT Melati ini berhutang kepada UD Askara dengan total sebesar Rp300.000 dengan pembayaran 2/10 N/30. Sama ya arti syarat transaksi yang kedua dengan transaksi yang ketiga. Nah, transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 9 Januari 2017, barang dagang dijual secara tunai seharga Rp200.000. Nah, yang transaksi kelima ini pada tanggal 11 Januari 2017, di mana sewa gedung dibayar sebesar Rp500.000. Yang keenam, pada tanggal 15 Januari 2017, barang yang dijual pada tanggal 6 Januari seharga Rp100.000 diterima kembali karena rusak. Ingat ya, kalau udah dikembalikan itu namanya adalah retur pengembalian. Di tanggal 7, maksudnya di transaksi yang ketujuh yaitu pada tanggal 17 Januari 2017, di mana pembelian barang dagang secara tunai sebesar Rp230.000.
Transaksi yang ke-8 ada pada tanggal 19 Januari 2017. Dibayar beban angkut sebesar Rp30.000. Nah, transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal 22 Januari 2017. Dijual barang kepada Royal Husada sebesar Rp400.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Berarti arti syaratnya yaitu 3/10 akan mendapat potongan sebesar 3% dalam 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, N/30 adalah paling lambat pembayaran dilakukan dalam 30 hari setelah terjadinya transaksi. Transaksi yang ke-10 yaitu pada tanggal 23 Januari 2017, di mana pembelian barang dagang secara tunai sebesar Rp250.000. Nah, transaksi yang ke-11 ada pada tanggal 25 Januari 2017, di mana di tanggal ini dibayarkan beban iklan sebesar Rp100.000 secara tunai. Nah, transaksi yang terakhir yaitu transaksi yang ke-12 pada tanggal 28 Januari 2017 diterima pembayaran dari Royal Husada pada tanggal 22 Januari 2017 lalu. Ingat ya, di sini kita harus fokus dengan kata-kata pada yang ada di transaksi karena kita harus mengerjakannya ataupun mengartikannya secara logika, karena ini berdasarkan dengan kemampuan kita untuk menganalisa transaksi tersebut, di mana bedanya kalau dia perusahaan dagang dan perusahaan jasa, itu kalau di perusahaan jasa tidak ada pengembalian. Kalau misalnya pun dia pembelian atau pembayaran secara kredit itu dikatakan jelas pada perusahaan jasa. Sedangkan kalau dia di perusahaan dagang, kalau dia memiliki termin ataupun syarat itu menandakan ataupun mengartikan bahwa pembelian atau penjualan itu dilakukan secara kredit. Kemudian di perusahaan dagang ada dia namanya retur pengembalian ataupun retur penjualan, dimana kalau ini tidak kita dapatkan pada perusahaan jasa. Itu bedanya ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada jurnal umum UD Askara per Januari 2017, di mana di sini sudah kita bahas minggu yang lalu mengenai jurnal umum, tetapi tetap Ibu cantumkan agar anak-anak paham ya. Karena ini tidak bisa kita langsung mengerjakan neraca saldo tanpa adanya jurnal umum. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari 2017, akunnya adalah kas pada modal sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 3 Januari 2017, akunnya adalah pembelian barang dagang pada hutang dagang sebesar Rp1.500.000. Nah, pada tanggal 6 Januari 2017, ada akunnya piutang pada penjualan barang sebesar Rp300.000. Tanggal 9, akunnya adalah kas pada penjualan barang sebesar Rp200.000. Tanggal 11 Januari itu ada beban sewa pada kas sebesar Rp500.000. 15 Januari itu ada retur penjualan pada piutang sebesar Rp100.000. Di tanggal 17 itu ada pembelian barang dagang pada kas sebesar Rp230.000. Di tanggal 19 ada biaya angkut pada kas sebesar Rp30.000. Di tanggal 22 Januari ada piutang pada penjualan barang sebesar Rp400.000. Nah, di tanggal 23 Januarinya ada akun pembelian barang dagang pada kas sebesar Rp250.000.
di tanggal 25 itu beban iklan pada kas sebesar Rp100.000. Nah, di tanggal 28 itu ada kas pada pendapatan rupiah. Tertotallah jumlah seluruh akun pada akun debit yaitu sebesar Rp19.010.000 sama dengan akun kredit sebesar Rp19.010.000. Maka yang dikerjakan pada jurnal umum adalah balance ya anak-anak. Nah, ini adalah dasar untuk pengerjaan neraca saldo ataupun laporan keuangan. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan jurnal umum dari transaksi yang ada. Oke, kita lanjut ke buku besar UD Askara. Nah, setelah di jurnal umum ada dia, kita lanjut ke posting ke buku besar. Nah, di mana kas? Ini kita dapatkan pada jurnal umum. Di jurnal umum, kas terdiri dari tanggal 1 Januari, 9 Januari, 11 Januari, 17 Januari, 19 Januari, 23 Januari, 25 Januari, dan 28 Januari. Di mana tertotallah akun kas semuanya itu sebesar Rp14.490.000. Nah, di mana kalau di buku besar ini, buku besar kan artinya ataupun pengertiannya adalah mengelompokkan atau menyatukan akun yang sejenis. Nah, di sini semuanya adalah akun kas pada jurnal umum. Makanya tertotallah akun kasnya sebesar Rp14.490.000. Selanjutnya ada nama akun modal, di mana modal ini hanya terdapat pada satu tanggal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, di mana itu diletakkan di kredit sebesar 15 juta. Maka total akun modal pada jurnal umum itu sebesar 15 juta rupiah. Kita lanjut di akun piutang. Nah, di akun piutang ini pada jurnal umum ada dua tanggal, yaitu tanggal 6 Januari dan tanggal 22 Januari. Nah, di mana jumlahnya sebesar 700.000. Di tanggal 6 terdapat sebesar 300.000 di debit, sedangkan di tanggal 22 Januarinya terdapat sebesar 400.000 di debit, sehingga tertotal sebesar 700.000 rupiah. Kita lanjut. Selanjutnya adalah pembelian barang dagang. Nah, pembelian barang dagang ini ada di 3 tanggal, yaitu tanggal 3, 17, dan 23. Nah, di mana di tanggal 3 Januari itu terdapat sebesar Rp1.500.000 di debit. Di tanggal 17 terdapat sebesar Rp230.000 sebesar di debit. Nah, dan di tanggal 23 terdapat sebesar Rp250.000. Sehingga tertotallah jumlah pembelian barang dagang pada saldo debit sebesar Rp1.980.000. Kemudian kita lanjut di akun retur penjualan. Nah, di retur penjualan ini hanya ada satu tanggal, yaitu di tanggal 15 Januari. Yaitu retur penjualan diletakkan di debit sebesar 100.000, maka jumlah saldo dari retur penjualan adalah sebesar 100.000. Kemudian ada akun penjualan barang. Di penjualan barang ini ternyata di jurnal umumnya ada 3 tanggal, yaitu tanggal 6, tanggal 9, dan tanggal 22 Januari. Di mana tanggal 6 Januari itu sebesar 300.000 di kredit, tanggal 9 Januari sebesar 200.000 di kredit, dan tanggal 22 itu sebesar 400.000 di kredit. Tertotallah saldo penjualan barang sebesar Rp900.000. Nah, selanjutnya ada akun hutang barang.
akun hutang barang ini hanya terdapat satu pada jurnal umum, yaitu di tanggal 3 Januari 2017, di mana sebesar Rp1.500.000 dikredit, maka saldo hutang barang itu sebesar Rp1.500.000. Akun selanjutnya yaitu akun beban ataupun biaya. Nah, di sini di jurnal umum ternyata ada dua akun yang tercatat, yaitu pada tanggal 11 dan tanggal 19. Di mana di tanggal 11 ini ada beban sewa gedung sebesar Rp500.000 dikredit, dan tanggal 19 itu ada biaya angkut sebesar Rp30.000 dikredit. Maka saldo beban ataupun biaya berjumlah sebesar Rp530.000. Oke. Ini adalah contoh soal transaksi UD Askara yang kemarin, yang sebelumnya sudah kita lihat. Ini adalah dari contoh soal jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Ini sama soalnya. Kemudian kita lanjut ke syarat-syarat transaksi UD Askara. Oke, kita bahas lagi kembali. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pada tanggal 3 Januari 2017 syarat 2/10 N/30. Ibu ulang kembali, artinya dari 2/10 itu adalah perusahaan akan mendapatkan potongan sebesar 2% terhitung dari 3 Januari sampai 13 Januari, ataupun maksudnya dalam 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, arti dari N/30 itu perusahaan harus membayar tagihan paling lama 1 bulan ataupun selama 30 hari terhitung dari 3 Januari sampai 2 Februari setelah transaksi. Sama ya arti transaksi di tanggal 3 Januari dan tanggal 6 Januari ataupun syarat yang kedua. Nah, di yang ketiga ini ada di tanggal 22 Januari 2017 dengan syarat ataupun termin 3/10 N/30, di mana kalau 3/10 artinya perusahaan akan mendapatkan potongan sebesar 3% terhitung dari 22 Januari sampai 1 Februari, artinya dalam 10 hari setelah terjadinya transaksi. N/30 yaitu perusahaan harus membayar tagihan paling lama selama 1 bulan ataupun 30 hari terhitung dari 22 Januari sampai dengan 21 Februari setelah terjadinya transaksi. Oke. Nah, ini dia yang seharusnya yang kita kerjakan. Perhatikan ya, ini adalah neraca saldo. Setelah dikerjakannya ataupun diposting ke dalam jurnal umum, kita lanjut ke buku besar dan ini kita posting lagi ke neraca saldo. Tadi pengertian neraca saldo yaitu adalah mengetahui informasi mengenai sejumlah akun yang ada ataupun jumlah akun yang sudah dikelompokkan pada buku besar. Nah, di sini yang pertama adalah akun kas, di mana tertotal sebesar 14.490.000 di debit. Yang kedua ada akun piutang, tertotal sebesar Rp700.000 di debit. Yang ketiga ada pembelian barang. Nah, pembelian barang ini tertotal sebesar Rp1.980.000 di debit. Yang keempat ada retur penjualan, yaitu sebesar Rp100.000 di debit. Yang kelima ada akun modal. Akun modal ini tertotal sebesar Rp15 juta di kredit. Yang keenam, penjualan barang. Penjualan barang tertotal sebesar Rp900.000 di kredit. Yang ketujuh, hutang barang. Hutang barang ini tertotal sebesar Rp1.500.000 di kredit. Adapun akun beban sewa gedung dan biaya angkut itu
itu tertotal sebesar Rp500.000 dan Rp30.000 dan diletakkan di debit. Nah, yang terakhir akun pendapatan. Akun pendapatan ini tertotal sebesar Rp400.000 di kredit. Nah, ini neraca saldo ataupun akun yang sudah kita posting dan neraca saldo itu harus sesuai dengan jumlah ataupun kalau akun yang kita letakkan atau yang kita sudah posting di buku besar. Nah, setelah kita posting di buku besar, maka kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita ambil dari buku besar. Makanya pencatatan neraca saldo itu adalah sejumlah akun yang sudah ditotalkan dari pengelompokan akun yang sejenis dari buku besar. Nah, informasi untuk mengerjakan neraca saldo bersumber dari buku besar. Maka neraca saldo di sini ini adalah uh, gabungan ataupun jumlahan dari buku besar. Nah, kira-kira sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, komen di kolom komentar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.